Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Gresik. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bertemu kembali dengan pelajaran prakarya. Minggu yang lalu kita telah belajar jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Hari ini kita lanjutkan materi, yaitu teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi untuk makanan dan minuman. Sebelum belajar, siapkan alat tulis dan berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Dipersilahkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah melihat video pembelajaran, kalian akan memahami teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, dapat menyebutkan tahapan pengolahan makanan dan minuman berbahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan yang terakhir, dapat merancang penyajian dan pengemasan makanan atau minuman berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Berbagai macam bahan pangan yang tersedia di lingkungan, ada yang membutuhkan teknik pengolahan tertentu agar menjadi makanan dan minuman yang lezat dan menyehatkan. Berikut silahkan disimak berbagai macam teknik pengolahan bahan pangan. Pengolahan makanan yang pertama adalah teknik pengolahan pangan basah atau moist, di mana di sini membutuhkan cairan. Yang pertama, tekniknya adalah merebus atau boiling, adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kemudian, teknik pengolahan pangan basah selanjutnya adalah poaching, merebus dengan cairan yang menutup bahan pangannya dan merebusnya dengan api yang kecil. Teknik pengolahan pangan basah yang selanjutnya adalah dengan teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising ini bahan makannya direbus dengan cairan yang hanya menutup setengah dari bahan yang akan direbus dan pancinya tertutup dengan api yang kecil. Kemudian teknik pangan basah selanjutnya adalah teknik menyetup atau stewing. Nah, menyetup ini bahannya harus ditumis bumbunya, kemudian direbus dengan cairan berbumbu agar cairannya dapat berkurang dengan pemanasan api sedang secara bertahap. Teknik pengolahan pangan basah selanjutnya masih ada beberapa teknik ya. Yang selanjutnya adalah dengan teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus ini memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, biasanya kalau bikin jasuke itu dengan cara mengukus. Nah, selanjutnya adalah teknik simmering atau teknik mendidih. Teknik simmering sendiri adalah memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair yang lain yang dididihkan, kemudian apinya dikecilkan dan direbus lama sehingga mendapatkan ekstrak. Nah, biasanya digunakan untuk pembuatan kaldu. Nah, selanjutnya anak-anak, teknik pengolahan pangan basah yang terakhir adalah teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya lebih kecil dan panci yang berukuran besar berisi air yang dipanaskan. Teknik mengetim ini digunakan biasanya di Indonesia untuk membuat nasi tim dan juga untuk melelehkan coklat. Anak-anak, kita lanjutkan teknik selanjutnya. Jika tadi teknik pengolahan pangan basah, sekarang kita membahas teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama adalah deep frying, berarti menggoreng dengan minyak goreng yang sangat banyak. Biasanya digunakan untuk menggoreng pohon keju atau menggoreng ayam goreng yang crispy. Dan selanjutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying ini mengolah bahan makanan yang proses menggorengnya dilakukan dengan cepat dengan minyak yang sangat sedikit di wajan yang datar. Nah, biasanya untuk pembuatan martabak atau untuk
untuk memanaskan daging. Baik anak-anak, teknik pengolahan pangan panas kering selanjutnya adalah sautéing atau menumis. Menumis ini sangat sering dilakukan di Indonesia, jadi memasak dengan minyak sangat sedikit. Kemudian teknik memanggang atau baking adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Biasanya digunakan untuk pembuatan roti. Nah, anak-anak, teknik pengolahan pangan kering yang terakhir adalah dengan teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau bisa juga di atas pan dadar yang sering kita sebut sebagai teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Jika di Indonesia biasanya menggunakan kayu arang. Grill ini juga dapat dilakukan di atas bara secara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya yang dimiliki oleh masyarakat. Anak-anak, setelah kita mempelajari teknik-teknik memasak, nah harapan selanjutnya kita mampu untuk memahami tahapan dalam pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan juga umbi. Langkah-langkah yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama ada di tahap perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, di situ kita mengidentifikasi kebutuhan atas ide atau rencana yang akan kita lakukan untuk mengolah bahan pangan yang telah kita pilih. Langkah selanjutnya, setelah identifikasi kebutuhan adalah tahapan pelaksanaan atau pembuatan. Di sini ada dua langkah. Yang pertama adalah persiapan bahan dan juga alat. Kemudian baru proses pembuatan. Yang perlu diingat dalam proses pembuatan kita harus menjunjung tinggi keselamatan kerja dan kebersihan. Setelah pelaksanaan selesai, tahapan selanjutnya yaitu penyajian dan pengemasan. Dalam menyajikan makanan, kita harus berusaha sebisa mungkin makanan itu terlihat menarik, ada unsur keindahan atau estetika, dan juga memiliki kemasan yang cantik dan juga memang berfungsi untuk menjaga makanan itu agar tidak cepat basi. Tahapan terakhir dari proses pengolahan adalah tahap evaluasi, di mana di situ kita bisa merasakan bagaimana hasil dari pengolahan yang telah kita buat. Evaluasi bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain di sekitar kita. Juga perlu evaluasi mengenai penyajian. Apakah memang sudah baik? Apakah memang sudah menarik sehingga orang di sekitar akan tertarik untuk segera memakan dari hasil pengolahan bahan pangan yang telah kita sajikan. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh olahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan pokok dan khas daerah di Indonesia. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi untuk menggali ide-ide dalam pengolahan pangan. Contoh olahan serealia, misal dalam bahan beras itu ada nasi putih, kemudian ada ketupat, nasi liwet, nasi uduk, nasi kuning, nasi kebuli, dan banyak jenis nasi di Indonesia. Kemudian ada olahan jagung, ada nasi jagung, ada jagung bose dari NTT, juga milu dari Gorontalo. Sedangkan contoh olahan kacang-kacangan, untuk kacang tanah biasanya di Indonesia direbus, digoreng, atau digunakan sebagai bahan utama pembuatan bumbu pecel, bumbu gado-gado, bumbu siomay. Kemudian untuk kacang hijau biasanya digunakan sebagai bahan untuk bubur kacang hijau, lento, dan isian bakpia. Contoh olahan umbi. Kalau ubi biasanya digunakan untuk pembuatan timus. Jadi digoreng, kemudian di dalamnya ada gula merah.
Untuk bahan singkong biasanya digunakan untuk tiwul, gedhok, cemblem. Sedangkan kentang biasanya digunakan untuk kroket dan perkedel. Selanjutnya mengenai penyajian dan pengemasan, yang perlu diingat harus ada higienitas dan sanitasi makanan. Dalam prinsip penyajian harus satu, prinsip wadahnya harus terpisah dan tertutup. Kemudian prinsip kadar air. Kalau makanannya ada yang berbahan kuah banyak, maka sebaiknya yang tinggi kuah itu baru dicampurkan dengan bahan lain ketika akan dimakan. Kemudian prinsip bahan makanan dapat dimakan, berarti makanannya harus makanan yang benar-benar sehat dan tidak membahayakan. Prinsip panas. Nah, ada beberapa orang yang lebih menyukai makanan disajikan dalam kondisi hangat, karena itu menunjukkan bahwa makanannya memang baru dimasak. Kemudian, prinsip alat harus bersih. Dari alat yang bersih, maka makanan yang disajikan akan higienis dan tentu saja akan mengurangi resiko keracunan dan juga resiko cepat rusaknya makanan. Dan yang terakhir adalah prinsip penanganan makanan. Dalam menyajikan makanan, sebaiknya hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi, agar makanan yang kita hidangkan tidak terkontaminasi dengan bakteri ataupun kuman yang mungkin menempel di tangan kita. Anak-anak, untuk penyajian dan pengemasan sendiri, sebenarnya ada kemasan tradisional dan kemasan modern. Tapi belakangan ini industri kreatif luar biasa sekali dalam mempercantik tampilan makanan dengan kemasan-kemasan yang luar biasa, baik dengan unsur tradisional ataupun dengan unsur modern. Banyak yang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, mulai bergeser dari yang biasanya menggunakan kantong plastik, mulai bergeser menjadi bahan-bahan yang bisa didaur ulang dan bisa menyelamatkan lingkungan. Nah, belakangan ini juga banyak yang menggunakan wadah makanan dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Ada yang berbahan daun pisang, ada yang berbahan daun pandan, dan juga banyak sekali catering yang saat ini menggunakan kotak makan, tidak lagi menggunakan styrofoam, tapi menggantinya dengan besek yang diberi pita ataupun ornamen lain untuk mempercantik tampilan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai belajar materi baru hari ini. Selanjutnya anak-anak dipersilahkan melanjutkan mengerjakan tugas yang telah diupload di Google Classroom. Dan di akhir kolom tugas jangan lupa mengisi daftar hadir. Stay at home, stay healthy, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.